Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan online pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami butuh urapan-Mu, kami butuh pencerahan yang daripada Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap daripada hati yang mendengar dan membuat firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, urapi, berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik yang menarik ya, yaitu love atau kasih. Sebetulnya kasih itu apa sih? Ya, kita kalau mau bicara sedikit hari ini, bicara detail ya, kita akan melihat dalam bahasa Yunani ternyata ada 4 tipe daripada kasih. Kasih itu yang ada yang dikatakan kasih secara sosial ya. Sosial itu kalau bahasa Yunaninya kasih phileo. Ya, kasih yang kepada sesama. Secara human being, sama-sama manusia, kita tuh mengasihi manusia yang lainnya. Terus kasih secara mental itu storge ya. Storge itu kasih kepada kejiwaan yang kita mungkin relatif family, ada hubungan keluarga, itu kasih kepada keluarga kita. Dan kasih secara fisikal, atau kalau kita bicara fisik ya, hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu secara eros, kita katakan eros dalam bahasa Yunaninya. Dan yang terakhir adalah agape. Agape itu kasih secara spiritual, kasih yang tidak ya kita kalau lebih simpel ngomongnya itu kasih yang tidak punya motivasi ya, mengasihi gitu tanpa adanya motivasi, tanpa adanya sebab, ya mengasihi saja tanpa mengharapkan balasan. Dan itu hanya kasih yang kita lihat seperti yang Tuhan mengasihi saudara dan saya, agape ya, secara agape, kasih yang secara luar biasa yang Tuhan telah tunjukkan melalui karya salibnya dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ini adalah 4 jenis kasih ya kalau dalam bahasa Yunaninya. Kasih secara fisik, ketertarikan seksual ya. Kasih secara mental ya. Itu bicara kekeluargaan ya, family. Orang yang punya hubungan keluarga, kasih di antara sesama keluarga. Dan kasih secara sosial sama manusia, itu kasih phileo. Juga kasih agape yang tidak punya motivasi, tidak mengharapkan dibalas, kasih yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, kalau kita betul-betul mau teliti, sebenarnya manusia itu tidak memiliki kasih. Yang jelas, kita kalau lihat seperti di PowerPoint di hadapan kita ini, bahwa kasih itu, kita itu seperti bulan ya. Bulan itu tidak punya sinar. Nah, kita juga tidak punya kasih, tetapi kita bisa memancarkan kasih kalau seperti bulan memancarkan pantulan sinar daripada matahari. Jadi kita bisa memancarkan kasih kalau kita memiliki kasih Allah di dalam kita. Sehingga kita melalui itu kita bisa memantulkan sebagai bulan ya. Sebagai kayak bulan tuh tidak punya sinar tapi bisa bersinar. Manusia tidak punya kasih tapi dia bisa mengasihi. Itu nanti kita bahas di dalam firman Tuhan. Nah, kita kalau melihat dari sisi bahasa ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi firman Tuhan di 1 Korintus 13 ya, mulai ayat 1 sampai 13. Rasul Paulus menulis bahwa ayat 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau bisa ngomong banyak bahasa dan bahkan bahasa malaikat, tapi tidak memiliki kasih di dalam dirinya, itu seperti gong yang berkumandang, seperti gong yang bunyi dan canang yang bergerincing, tapi tidak ada apa-apanya, cuma keluarkan suara saja, tidak ada gunanya ya. Jadi A2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dikatakan juga pinter, luar biasa, mengadakan mujizat, tapi kalau tidak memiliki kasih,
tidak ada gunanya. Ya. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih ini penting sekali untuk saudara dan saya miliki. Padahal tadi dikatakan apa? Kita itu seperti bulan, tidak memiliki kasih. Kita hanya bisa memancarkan kasih. Seperti bulan hanya bisa memancarkan sinar. Bulan tidak punya sinar. Kita tidak punya kasih. Kita bisa memancarkan kasih yang daripada Allah. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena semua kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di sini kita melihat bahwa kasih ini sangat penting. Nah, tapi padahal Tuhan ngomong kita itu tidak punya kasih. Ya, seperti bulan tidak punya sinar. Banyak bisa memantulkan sinar, bulan kita hanya bisa memantulkan kasih. Tapi pada kasih itu paling penting. Ya, yang tertinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau tidak punya kasih, kita itu tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Itu yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kesimpulannya adalah ketika kita membaca satu pasal ini mengenai kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus, kesimpulannya kasih itu bukan hanya untuk dimiliki, saudara. Kalau kita dikatakan kita tidak memiliki kasih, tidak. Seperti firman katakan kita tidak memiliki kasih, tapi kita harus melihat kasih itu sebagai tindakan atau action. Tidak bisa cuma dirasakan dalam hati. Misalnya, wah saya memiliki kasih yang luar biasa, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita tidak pernah menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Ya, contoh misalnya kita hanya iba, tapi tidak sampai menolong. Misalnya ada orang yang tidak bisa makan, ya. Terus kita iba, oh kasihan dia tidak bisa makan. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu bukan kasih, saudaraku. Karena kasih itu harus disertai dengan tindakan. Ya. Sama seperti iman. Iman tanpa tindakan adalah iman yang mati, tidak ada apa-apanya. Demikian pula kasih. Kasih ini harus sertai dengan tindakan, bukan hanya sekedar berpikir, iya ya. Ya, kalau gitu ya ake tunggale, saudaraku. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Ake tunggale ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya kasih Allah kepada kita. Apa sih kasih Allah kepada kita? Yang jelas pertama, bukti daripada kasih Allah, yaitu Dia menciptakan manusia segambar dan serupa. Kenapa? Karena untuk Dia bisa mencintai kita. Jadi itu bukti daripada kasih Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa supaya kita bisa dicintai oleh Allah. Memang contoh misalnya, saya punya binatang peliharaan. Ya kayak burung berkicau, ya burung hiasan, ya. Terus ada lagi anjing. Oh, saya sayang, ya istilahnya ya namanya binatang peliharaan, kita pelihara, kita ajak mainan ya. Kita suka gitu loh. Tapi saya tidak mengasihi dia. Kenapa? Oh, tidak bisa diajak komunikasi. Tidak segambar dan serupa lah. Manusia ini diciptakan Allah segambar dan serupa seperti Allah Tritunggal. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa memiliki hubungan, kita bisa menjadi belahan jiwanya Tuhan. Kita bisa menjadi kekasih, soulmate-nya Tuhan. Itu yang dikatakan kasih, itu bukti daripada kasih Allah. Bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa pun, Allah sudah memberikan satu jalan bahwa nanti satu hari aku akan menebus kamu, membuat kamu kembali kepada kasihku. Nah, coba kita lihat malaikat. Malaikat diciptakan Tuhan tidak segambar serupa. Apa yang terjadi? Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengampunan daripada Tuhan. Nah, itu adalah bukti daripada kasih Allah pada kita. Bahkan begitu besar Allah mengasihi saudara dan saya,
Sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang Yesus Kristus menjadi manusia, barang siapa yang percaya kepada dia, beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Itu adalah bukti daripada kasih Allah. Dikatakan di ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kita harus tetap percaya akan kasih Allah karena kita mengenal kasih Allah dan kita hidup di dalam kasih Allah. Supaya apa? Supaya dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Di dalam hal inilah ayat 17, kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita percaya kepada Allah, pada kasih Allah. Kita percaya kepada janji Allah bahwa pada hari penghakiman kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena kepercayaan iman, kepercayaan kita dan kehidupan kita yang hidup di dalam kasih. Ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini jelas sekali. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi kita tuh bisa mengasihi. Dikatakan kita mengasihi secara agape. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa menjadi bulan yang memantulkan sinar. Manusia yang memantulkan kasih Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa Allah itu mengasihi kita dan mengenal kasih itu. Baru kita bisa memantulkan. Bagaimana Allah telah dia yang menurunkan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu dia yang setara dengan Allah Bapa. ISO dikatakan. In quantity dan in quality. Sama plek. Setara di dalam kualitas dan kuantitas. Tapi rela untuk mengosongkan dirinya menjadi sepenuhnya manusia. Dia yang sepenuhnya Allah menjadi sepenuhnya manusia. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya bahwa dia sebagai juru selamat, sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya, akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Dan dia melakukannya di atas karya salib. Di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya. Dia disiksa, dia menjadi korban anak domba, disembeli, dicambuk, dibilu-bilu lukanya, dan dia menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya beroleh keselamatan yang kekal. Dari 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelas sekali di ayat tadi dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, kita berarti juga harus mengasihi saudara kita. Jadi itu tidak bisa terpisah. Kita katakan kita mengasihi Allah, tapi kita membenci. Dan kita tidak mau mengasihani saudara kita. Ingat, kasih itu bukan hanya untuk dirasakan, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Action. Iman juga bukan hanya untuk kita pikirkan, ya. Bukan hanya kita pikir, tapi kita lakukan. A way of life, ya. Kasih itu juga a way of life. Gaya hidup. Kita itu harus penuh dengan kasih. Ya, dikatakan bahwa sebetulnya begitu Allah mengasihi saudara dan saya ketika Adam jatuh, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Manusia di bumi ini hidup di dalam bumi yang dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya menghukum seperti itu, istilahnya membiarkan manusia jatuh dalam hukuman. Tidak, tapi pada satu titik di mana Tuhan memberikan, setelah dia memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang diselamatkan, untuk menjadi bangsa yang diberkati, untuk menjadi berkat, untuk memberitakan ke seluruh dunia bahwa ada Allah Israel yang sanggup menyelamatkan umat manusia, maka dia memberikan 10 hukum Taurat. Karena 10 hukum Taurat Allah itu adalah wujud daripada kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih Allah kepada umat manusia. Dikatakan di Matius 22 ayat 37-40. Ketika orang Farisi tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua isi Alkitab itu berbicara mengenai hukum kasih, yaitu hukum Taurat. Mengasihi Allah dan mengasihi sama. Kita kalau lihat lebih teliti lagi, 10 firman Allah itu kita lihat di PPT yang di depan ini ya.
Jadi 10 firman Allah itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu, kasih kepada Allah, yaitu ayat 1-4 ya. Jangan ada ilah lain, jangan buat patung dan jangan sembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu bicara mengenai kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama, ayat 5-6. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Itu adalah bagian kedua dari hukum Taurat, yaitu hukum utama dan hukum yang kedua dari kitab suci, yaitu hukum Taurat. Jadi sebetulnya Tuhan itu telah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Bahkan dia telah menuntun manusia dengan menggunakan hukum Taurat. Untuk manusia ini bisa memiliki kasih. Karena pada dasarnya manusia itu tidak punya. Akhirnya mereka itu frustrasi. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas mereka. Dalam arti tidak bisa menyelesaikan apa yang tercantum dalam hukum Taurat, yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama. Akhirnya sampailah saatnya ketika Yesus turun menjadi anak manusia dan dia melayani di bumi dan dia menjadikan dirinya sebagai korban anak domba Allah supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu beroleh keselamatan, ya, beroleh pendamaian atas dosa-dosa kita dengan Allah Bapa. Dan itu membuat akhirnya apa? Membuat akhirnya Allah menyatakan kasih-Nya sekali lagi kepada saudara dan saya. Jadi apa yang Tuhan berikan itu bukan cuman yang Tuhan pikirkan, enggak, yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan memberi itu bukan hanya sekedar pikiran, tapi action. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kita pikirkan, seperti iman, bukan hanya sekedar kita the way of waiting atau bagaimana kita memikirkan iman, enggak. Tapi bagaimana kita melakukan iman, bagaimana kita melakukan kasih dalam kehidupan itu. Sama seperti saudara tahu, seorang psikolog terkenal Gary Chapman ya, dia menuliskan buku mengenai kasih. 5 Acts of Love, 5 tindakan kasih. Nah ini nyata sekali. Jadi kasih itu bukan hanya untuk kita renungkan, bukan hanya untuk kita pikirkan ya. Ya, pertama ya. Action pertama, kata-kata pujian. Jadi kalau saudara misalnya di dalam satu keluarga atau dalam satu pertemanan, grup misalnya ya. Saudara mungkin mengasihi teman saudara, saudara mungkin mengasihi anak saudara, tapi saudara tidak pernah ngomong apa-apa, diam saja. Dia tidak akan tahu, dia tidak akan bisa merasakan kasih saudara. Tapi ketika saudara mulai mengatakan pujian, wah kamu hebat ya, kamu luar biasa, kamu pandai dan lain sebagainya. Demikian pula anak dan orang tua. Seringkali anak dan orang tua mengalami miscommunication. Anak merasa, oh orang tua saya tidak sayang sama saya. Terutama dalam budaya-budaya mungkin kayak kita bicara budaya totok. Cina totok itu budayanya apa? Kalau laki itu harus keluar dari rumah cari uang. Tidak dapat uang, tidak pulang rumah. Sehingga uang adalah nomor 1 dalam kehidupan Cina totok. Budaya. Sehingga mereka menganggap ketika mereka pulang membawa uang itu bisa menunjukkan kasihnya bapak kepada anak. Tapi tidak bisa. Seringkali orang tua bawa uang tapi tidak pernah ngomong apa-apa, tidak punya komunikasi sama anak. Jadi si anak merasa orang tua aku tidak peduli sama aku. Padahal orang tuanya mati-matian di luar cari uang supaya bisa menunjukkan bahwa dia mengasihi anaknya. Nah ini sesuatu yang seringkali terjadi tapi kita tidak menyadari. Nah di sini kita harus sadar bahwa tindakan kasih itu harus dengan tindakan, bukan hanya kasih yang dipikirkan, tapi betul-betul dengan action ya. Kata-kata pujian, pujilah anak saudara, punya komunikasi. Pertama, kedua, tindakan melayani, karena melayani anak mungkin nganterkan ke sekolah, nganterkan kemana, atau menemani anak melakukan apa ya, atau bahkan memasakkan untuk anak ya, melakukan sesuatu untuk anak. Tindakan melayani itu bisa menunjukkan kita itu mengasihi ya. Sentuhan fisik mungkin dirangkul ya, karena memang secara hormonal itu kalau orang berangkulan itu keluar hormon oksitosin ya. Meskipun tidak kenal pun itu ada hormon oksitosin yang bisa menimbulkan kehangatan itu, dan hormon itu hormon yang bisa membuat orang itu menjadi happy ya. Happy dalam arti secara hormonal itu dia lebih tenang, badannya itu lebih calm down. Jadi orang lebih tidak gampang sakit kalau hormon oksitosinnya itu banyak. Istilahnya orang itu kalau sering berinteraksi, bersentuhan fisik, dirangkul ya, mungkin hanya sekedar bersenda gurau, itu bisa membuat dia itu lebih tahan dari penyakit ya. Sentuhan fisik itu bukti daripada kasih.
Dan juga menyediakan waktu yang berkualitas. Betul-betul waktu itu kita sediakan untuk orang lain, untuk anak kita, pasangan kita, untuk teman kita, membuat dia itu merasa dihargai. Itu adalah bukti daripada kasih yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah memberi hadiah. Ya, mungkin hadiahnya simpel, berikan bakso atau kacang mente yang enak. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang tindakan kasih. Dan itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan supaya kita ini bisa menunjukkan bahwa kita ini memiliki kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, refleksinya adalah, sudahkah kita melakukan itu terhadap pasangan kita, anak kita, keluarga kita, atau bahkan lebih dalam lagi, sudahkah kita melakukan itu terhadap Tuhan? Ya memang kepada Tuhan kita tidak bisa sentuhan fisik ya, tapi kita bisa masuk ke dalam satu perenungan, mungkin pujian penyembahan, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan secara spiritual, secara kehidupan doa kita harus bisa merefleksikan bahwa kita tuh mengasihi Dia. Bagaimana ketika saudara menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, mungkin di gereja, mungkin di rumah, mungkin di kamar, ya, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, dan saudara bisa mendapatkan satu sentuhan hadirat, sentuhan bukan fisik tapi secara spiritual. Juga saudara menyediakan kualitas waktu yang sangat baik ya, berkualitas dengan Tuhan, betul-betul saat teduh bersama-sama dengan Dia. Saudara bisa memberikan persembahan untuk Tuhan dalam bentuk mungkin dukungan untuk pelayanan maupun diakonia, apapun lah yang saudara mau lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sudah seperti memberi hadiah kepada Tuhan. Juga saudara mau untuk menyembah Dia, memuji nama Dia dalam pujian penyembahan, bahkan bersaksi, saudara. Bersaksi dalam satu ibadah, mungkin dalam konteks percakapan sehari-hari, mungkin dalam WhatsApp group ya. Saudara bisa melakukan semua itu, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kasih itu bukan sekedar ada di dalam diri saudara atau di dalam pikiran saudara, tapi kasih itu bisa terpancar keluar. Dan orang di sekeliling saudara bisa merasakan, bahkan Allah sendiri bisa merasakan bahwa saudara ini betul-betul mengasihi Allah. Memang Allah melihat hati, tapi kalau kasih hanya di dalam hati, tidak disertai dengan action, itu namanya bukan kasih. Sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa perbuatan orang tidak bisa tahu. Tuhan pun tidak tahu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kami pencerahan mengenai kasih. Supaya bukan hanya kami yang dikatakan tidak memiliki kasih itu bisa memancarkan kasih. Bukan hanya dengan mengerti, bukan hanya dengan berpikir, bukan hanya dengan berdiam diri, tapi dengan melakukan tindakan kasih itu. Di mana ketika kami melakukan, maka orang lain sama kita bisa merasakan kasih yang terpancar dari dalam kehidupan kita. Sama seperti bulan ketika dia memancarkan sinar daripada matahari. Semua orang bisa melihat, oh bulannya bersinar. Demikian pula ketika kita melakukan kasih yang sudah kau taruh dalam kehidupan kami melalui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus dan urapan meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami yang beriman. Maka kasih itu boleh memancar keluar dari dalam kehidupan kami. Bukan hanya apa yang kami pikirkan, tetapi kasih itu menjadi bagian dari tindakan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga yang lainnya bisa merasakan kasih yang keluar dari kehidupan kami. Bahkan kau sendiri juga bisa merasakan kasih yang kami lakukan untuk punya persekutuan dengan kau secara pribadi saat teduh, untuk bisa memberikan kualitas waktu yang baik, bahkan memberikan hadiah persembahan, melakukan kehendak-Mu, juga bisa memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap daripada kita, untuk kita bisa melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Mulai daripada hari ini sampai kau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.